Indonesia. Maju tak gentar, junjung tinggi kehormatan, bela yang benar. Berjuang untuk bela hak warga negara demi keadilan. Hadir untuk semua, melayani dan melindungi. Perhimpunan Advokat Indonesia tak kenal lelah dalam berjuang. Sekalipun langit runtuh, keadilan ditegakkan. Kobarkan semangat, kepalkan tanganmu, dalam satu tekad, satu tujuan. Jaga integritas, jalankan tugas, bersatu Peradi, jayalah Peradi, hiduplah advokat Indonesia. Baik, terima kasih kepada MC dan kepada moderator. Suara saya cukup terdengar ya? Ya, terdengar Pak. Baik, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya diminta oleh ini Peradi Tangerang PBH-nya ya, Pak, Pusat Bantuan Hukum ya Bu ya, Pusat Bantuan Hukumnya ya Bu moderator, betul ya? Betul, Pusat Pak. Bantuan Hukum dari Peradi Tangerang. Ya, saya senang sekali bahwa hari ini saya bisa bukan mengajarkan lah, tetapi berbagi apa yang pernah saya lakukan selama ini di sini di Bani dalam membantu Bani sehari-hari apa yang saya lakukan. Saya coba untuk berbagi dengan teman-teman di sini. Karena saya juga senang kalau dulu itu Bani itu selalu mensosialisasikan arbitrase seolah-olah sendiri gitu ya. Tetapi dalam 5 tahun belakangan ini justru banyak dari teman-teman di luar Bani seperti ya salah satunya dari Peradi, bahkan Bani juga punya bukan dengan PBH-nya tetapi dengan Peradinya kita punya MOU dan kita waktu sebelum pandemi pun kita mencoba melakukan roadshow untuk sosialisasi arbitrase di berbagai cabang-cabang istilahnya cabang ya Peradi itu perwakilan atau daerah Peradi. Memang waktu itu belum begitu banyak karena baru berjalan sekitar 1 atau 2 tahun, kemudian kita dihajar pandemi. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan lagi karena sekarang pun sebetulnya pandemi tidak menghalangi, toh kita bisa melakukan seperti sekarang ya, kita bisa berwebinar, bertemu tanpa harus bertemu gitu, bertemu melalui ruang maya ini, dan itu terkait juga dengan tema hari ini. Hari ini saya diminta sebetulnya temanya adalah mengenai arbitrase sebagai penyelesaian sengketa di bidang industri 5.0 gitu ya. Jadi memang inilah sekarang yang kita hadapi semua di segala bidang, bahwa kita semua sekarang sudah tidak terbatas pada ruang fisik saja, tetapi juga kita harus bisa memanfaatkan ruang-ruang maya seperti ini. Oke, sebelum masuk ke situ saya ingin terangkan secara umum dulu mengenai apa itu arbitrase. Karena nanti waktunya cukup panjang, 1 jam, tadi dimulai dari 9.25, mudah-mudahan 10.25 bisa selesai. Jadi saya akan coba untuk bicarakan tentang basicnya arbitrase dulu. Saya yakin bahwa di sini mungkin sudah pada dengar, bahkan para pengacara di sini sudah pada berarbitrase juga mungkin gitu ya. Tetapi saya ingin mencoba untuk sedikit mengulang lagi mengenai apa itu arbitrase. Jadi sebetulnya sebelum kita berbicara arbitrase, karena arbitrase itu adalah penyelesaian sengketa, maka kita harus tahu itu sengketa itu apa gitu ya, sengketa. Ya, sehari-hari hadapilah sengketa itu apa. Nah, itu kata kuncinya sehari-hari ada sengketa. Jadi terlepas sengketa itu intinya adalah ada 2 pihak atau lebih yang saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Saya benar, dia juga menganggap dirinya benar. Nah, itu adalah sengketa. Itu adalah sengketa. Dan karena tadi saya sebutkan kita sehari-hari menghadapi sengketa, memang sengketa itu realita kehidupan. Enggak hanya para teman-teman advokat di sini, memang sehari-hari pekerjaannya ngurusin sengketa. Kehidupan dasar kita pun di dalam keluarga misalnya, di dalam tempat pekerjaan kita selalu menghadapi suatu sengketa. Karena memang Pak Hussein Umar, Ketua Bani keempat, itu mengatakan bahwa sengketa itu realita kehidupan. Dimanapun, kapanpun kita berada, sepanjang manusia itu hidup bermasyarakat, ada potensi
untuk terjadinya sengketa. Nah, potensinya yang mengintai, sengketanya belum tentu terjadi, tapi potensinya selalu ada. Potensinya selalu ada. Karena manusia itu kan pada dasarnya dia memegang kepentingannya masing-masing sebagai individu. Begitu dia terjun ke masyarakat, kepentingannya bertemu dengan kepentingan orang lain. Nah, seringkali gesekan ini yang menimbulkan potensi-potensi sengketa. Nah, walaupun penyelesaian sengketa itu kan kita biasanya namanya sengketa itu pasti ada di hilir, tetapi sebagai seorang yang bisa untuk menghadapi suatu resiko, khususnya para pebisnis yang sebetulnya dia sudah menghitung resiko di depan, maka sengketa ini walaupun adanya di hilir harus dipikirkannya di hulu. Nggak bisa di hilir kita baru, oh sengketanya kemana nih? Ke arbitrase misalnya. Kita baru belajar arbitrase itu apa ya? Tidak seperti itu. Tetapi kita harus betul-betul lihatnya di hulunya. Pada saat kita bikin kontrak, oke saya mau kemana? Ada arbitrase, ada pengadilan. Arbitrase itu seperti apa? Pengadilan itu seperti apa? Kita exercise masing-masing kekurangan, kelebihannya seperti apa, baru kita pilih. Nah itu yang betul, seperti itu. Jangan begitu ada sengketa, kita baru tergagap-gagap. Wah ada sengketa. Nah, seperti itu. Jadi sengketa itu karena dia realitas kehidupan, betul-betul harus sudah dipikirkan di depan, diantisipasi. Bukan tabu, tapi diantisipasi dan kalau terjadi harus diselesaikan dengan baik. Nah, untuk itu kita harus tahu penyelesaian sengketa itu apa aja gitu ya. Tadi udah disebutkan kan bahwa di samping litigasi di pengadilan ada non litigasi. Kalau saya suka membaginya dari adjudikatif dan non adjudikatif. Kalau non adjudikatif itu kalaupun misalnya ada pihak ketiga yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, pihak ketiganya nggak punya kewenangan untuk memutuskan apa-apa. Dan produknya karena keputusannya semua ada di tangan para pihak, produknya adalah kesepakatan perdamaian. Itu penyelesaian sengketa non adjudikatif. Tetapi kalau penyelesaian sengketa adjudikatif itu sudah pasti ada pihak ketiganya, sudah pasti ada pihak ketiganya. Dan pihak ketiga itu dilengkapi kewenangan, dilengkapi atribut untuk memutus sengketanya. Jadi dia punya kewenangan untuk memutus sengketanya. Itu kalau adjudikatif. Non adjudikatif itu kalau orang Indonesia kenal musyawarah sebetulnya mudahnya. Musyawarah mufakat itu non adjudikatif. Jadi kita kenal udah lama lah dari zaman hukum adat sekalipun kita sudah menerapkan itu musyawarah mufakat. Bahkan menjadi salah satu sila keempat kan, salah satu sila dari Pancasila di sila keempat musyawarah mufakat. Tetapi di Undang-Undang 30 itu disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa. Nah, non adjudikatif ini dalam Undang-Undang 30 sebutnya alternatif penyelesaian sengketa. Itu terdiri dari konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Ada 5 yang disebutkan dalam Undang-Undang 30. Saya hanya ambil 3 yang terkenal di Indonesia, yang sering dipakai. Pertama, negosiasi. Sudah pasti orang Indonesia karena nafasnya musyawarah, itu selalu sebelum mereka ke pengadilan, katakanlah kalau ke pengadilan adjudikasinya, mereka pasti negosiasi dulu. Mereka pasti musyawarah dulu. Ketemu dua pihak dulu. Jadi negosiasi itu sengketanya baru diselesaikan antara mereka saja. Nggak ada pihak ketiga di dalamnya. Nggak ada pihak ketiga di dalamnya. Mereka bicara, ini ada sengketa seperti ini, bagaimana kita menyelesaikannya. Baru seperti itu. Itu negosiasi. Masuk ke tingkat berikutnya, ada mediasi dan konsiliasi. Mediasi dan konsiliasi ini mirip sebetulnya. Dan apa itu mediasi dan konsiliasi? Ya dia negosiasi juga sebetulnya. Tetapi negosiasinya itu dibantu oleh pihak ketiga yang memfasilitasi proses negosiasinya. Bedanya adalah di pihak ketiganya ini. Nah, mediator itu dia sifatnya pasif. Dia sifatnya pasif. Jadi mediator itu nggak boleh memberikan suatu masukan-masukan, tawaran-tawaran, proposal-proposal perdamaian, nggak boleh. Dia hanya betul-betul memfasilitasi proses negosiasi di antara para pihak saja, menjembatani saja. Nggak boleh memberi saran-saran, dia betul-betul pasif. Makanya seorang mediator tidak dituntut untuk ahli di bidang yang dipersengketakan. Yang penting dia mempunyai skill sebagai seorang mediator. Mempunyai skill sebagai seorang mediator saja. Nah, kalau konsiliator itu satu step atau satu tingkat di atasnya mediasi. Karena konsiliator itu sifatnya aktif. Sifatnya aktif. Jadi dia bisa memberikan tawaran-tawaran, dia bisa memberikan proposal-proposal perdamaian, dia bisa memberikan solusi-solusi kepada para pihaknya. Tetapi tetap subjek to penerimaan para pihak. Karena non adjudikatif, pihak ketiga nggak punya kewenangan memutuskan apa-apa. Jadi tetap putusannya di tangannya para pihak. Konsiliator memberikan proposal perdamaian atau solusi, kalau para pihaknya nggak mau, nggak usah diterima. Tapi kalau para pihaknya mau, para pihak akan berdamai dengan solusi itu.
Jadi tetap subjek itu penerimanya para pihak konsiliasi ini. Nah, karena dia sifatnya aktif, maka konsiliator di samping dituntut mempunyai skill seorang mediator, dia pun harus ahli di bidang yang dipersengketakan. Kalau sengketanya konstruksi, ya dia harus ahli di bidang konstruksi. Kalau sengketanya di bidang perbankan, ya dia ahli di bidang perbankan. Harus. Karena dia dituntut untuk memberikan solusi, walaupun subjek itu penerimaannya para pihak. Itu adalah non-adjudikatif. Nah, kalau adjudikatif, kita semua tahu lah di sini, para pengacara bahkan setiap hari datang ke sini. Jadi adjudikatif itu secara otomatis semua sengketa larinya ke pengadilan. Itu adjudikatif negara, state court. Adjudikatif yang diselenggarakan oleh negara, state court. Kemudian dalam perkembangannya dia ada muncul suatu proses adjudikatif yang menjadi alternatif dari pengadilan, boleh dipilih oleh para pihaknya. Itulah arbitrase. Jadi arbitrase ini juga sengketanya adjudikatif, tetapi di luar pengadilan. Mengenai arbitrase nanti saya jelaskan berikutnya. Nah, yang penting di sini bahwa karena ini secara online, jadi saya susah ngomong, tapi bisa begini aja. Dari negosiasi sampai ke pengadilan, bukan dari kanan kiri, karena kanan kirinya bisa berbeda ya. Tapi dari negosiasi ke pengadilan itu partisipasi para pihaknya, artinya kewenangan para pihak atau kontrol dari para pihaknya, semakin ke arah negosiasi itu semakin tinggi. Sementara semakin ke arah pengadilan itu semakin rendah. Otomatis dong kalau kita bicaranya negosiasi, pasti karena nggak ada pihak lain, ya semuanya di tangan kita. Mediasi pun walaupun ada rules-nya sangat simpel sekali. Arbitrase lebih rigid daripada negosiasi mediasi, tetapi jika dibandingkannya dengan pengadilan, tetap kontrol para pihaknya tetap lebih besar daripada pengadilan. Pengadilan itu betul-betul kontrolnya ada di pengadilan. Para pihak nggak punya kontrol sama sekali. Kemudian berikutnya formalitasnya. Sama seperti tadi, dari negosiasi itu kalau formalitasnya dia rendah. Jadi nggak ada formalitas. Kita langsung lompat ke arbitrase. Arbitrase itu juga sebetulnya ya ada hukum acaranya, ada rules, ada undang-undang 30, ada formalitas. Tetapi jika dibandingkan dengan pengadilan, formalitas arbitrase juga rendah. Lebih rendah jika dibandingkan dengan pengadilan. Berikutnya tingkat kecepatannya sama. Saya bandingkan arbitrase dengan pengadilan. Arbitrase dan pengadilan, arbitrase lebih cepat. Lebih cepat karena tidak berjenjang. Karena pengadilan pun sudah berkomitmen sebetulnya. Dalam satu tingkat, dia harus selesai dalam 180 hari. Tetapi kan ada 3 tingkat. Belum ada upaya luar biasa. Belum ada upaya hukum luar biasa. Jadi bisa ada quote-unquote 4 tingkat gitu ya, 4 tingkat. Dan hampir yang saya teliti di 2018 atau 2019 gitu ya. Hampir setiap perkara yang masuk di pengadilan negeri itu sampai ke Mahkamah Agung. Hampir. Ya mungkin ada lah beberapa 1-2, tetapi hampir semua sampai ke Mahkamah Agung. Makanya tahun 2018 itu yang waktu saya teliti itu, Mahkamah Agung setahun di 2018 itu menerima perkara sekitar 20.000, bayangkan, setahun. Karena semuanya dari setiap tingkat 1 naik sampai Mahkamah Agung. Belum di Mahkamah Agung ada 2, katakanlah ada 2 tingkat gitu ya, walaupun tidak bisa dikatakan seperti itu, kasasi dan PK. Jadi banyak sekali perkara di Mahkamah Agung yang ditangani hanya dengan 42 hakim pada saat itu, hakim agungnya. Coba bayangkan, kan pasti orang overload sebanyak itu. Itu di pengadilan dan arbitrase. Kemudian apa sih itu arbitrase? Banyak sebetulnya istilah mengenai arbitrase. Di Undang-Undang 30 pun ada, tetapi saya suka menyebutkannya sedikit berbeda dari yang lain, bahwa saya lebih melihat bukan kepada prosesnya, tetapi kepada intinya, kepada jiwanya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya penyelesaian sengketa itu ada 2, musyawarah atau pengadilan. Musyawarah atau pengadilan. Nah di tengahnya itu ada arbitrase yang mengiris kedua penyelesaian sengketa tersebut. Arbitrase punya karakter pengadilan, punya. Karena dia sifatnya adjudikatif, arbiter boleh memutus, seperti hakim. Arbiter itu bertindak layaknya hakim, act like a judge. Jadi memang arbitrase punya karakternya pengadilan. Tetapi dalam memutus, arbitrase itu selalu mengedepankan nafas-nafasnya APS, nafas-nafasnya musyawarah. Musyawarah mufakatnya itu selalu ditekankan dalam proses arbitrase. Jadi dia juga punya irisan kepada musyawarah mufakat. Sehingga saya selalu menyebutkan bahwa arbitrase itu mudahnya dia adalah proses penyelesaian sengketa adjudikasi, tapi pakai nafas-nafasnya musyawarah. Nafas-nafasnya musyawarah. Atau dia adalah proses musyawarah yang dilengkapi dengan atribut adjudikasi. Jadi betul-betul arbitrase ini penyelesaian sengketa yang boleh dibilang kompleks, lengkap.
Dia punya karakternya pengadilan dan punya karakternya musyawarah. Sehingga cocok sekali nih untuk karakter bangsa Indonesia, nggak cuma bangsa Indonesia, Jepang juga punya karakter seperti ini, karakter musyawarah yang tinggi. Gitu. Jadi memang arbitrase makanya sekarang berkembang luar biasa di Indonesia. Kita mungkin sudah melihat lagi, kita melihat kembali kepada masa lalu kita. Masa lalu itu kan kalau yang baik juga boleh diangkat lagi ya. Sebelum masuknya masa penjajahan itu kan kita selalu mengedepankan ini. Orang kalau bersengketa pasti mereka urun rembuk dulu di antara mereka. Kemudian kalau misalnya nggak selesai, mereka datang ke tetua adat, tokoh agama, macam-macam lah, pemuka masyarakat, untuk mediasi dulu, negosiasinya dibantu. Kalau misalnya nggak selesai juga, ketua adat itu dia bisa mutus. Putusannya final nggak? Final. Nggak ada tuh lembaga banding terhadap putusan tetua adat. Binding nggak binding, sanksinya sosial. Bahkan bisa dikucilkan, bisa diusir dari masyarakat situ. Nah, putusan yang final and binding itu proses arbitrase. Proses arbitrase. Jadi ada musyawarah dulu, negosiasi, mediasi, kemudian arbitrase. Itu yang coba untuk digali dan dikembangkan, dibangkitkan lagi saat ini. Makanya politik hukum Indonesia mulai mengarah ke situ. Hampir semua undang-undang sektoral masukin ini sebagai mediasi, negosiasi, mediasi, arbitrase sebagai suatu penyelesaian sengketa mereka. Bahkan yang unik ya, ini perlu dikaji lebih lanjut sebetulnya. Itu di Undang-Undang Jasa Konstruksi itu membalik logika yang selama ini ada. Kan tadi saya sebutkan semua muara sengketa itu larinya ke pengadilan. Otomatis kita nggak berjanji apapun pasti ke pengadilan. Tetapi kalau kita berjanji bahwa saya mau ke arbitrase, baru meniadakan kewenangan pengadilan. Itu logika yang betul. Undang-Undang Jasa Konstruksi membalik logika itu. Bahwa disebutkan di situ bahwa semua sengketa jasa konstruksi larinya ya ke sini, ke arbitrase. Kalau para pihak ingin ke pengadilan harus di-state dalam perjanjiannya. Itu kan membalik logika yang ada. Saya nggak tahu bagaimana perjalanan berikutnya. Tetapi itu menjadi suatu kenyataan bahwa undang-undang ya mungkin melihat arbitrasi ini bagus, tetapi terlalu kebablasan gitu, terlalu kebablasan. Tetapi contoh ini membukakan mata kita bahwa arbitrase ini sekarang sudah menjadi sesuatu yang sangat penting dalam dunia hukum atau dunia bisnis, karena arbitrase itu ada singgungan hukum dan bisnis. Dunia hukum dan dunia bisnis di Indonesia itu sangat penting. Dan kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan ini, artinya kita tidak mau tahu mengenai apa itu arbitrase, tidak mau belajar mengenai apa itu arbitrase, dan tidak mau mengetahui skill-skill untuk berarbitrase yang baik, maka kita akan ketinggalan. Karena sekarang advokat nih pasarnya nggak cuma ke pengadilan, ke arbitrase juga. Jadi kalau mau menjadi advokat yang bisa dipakai di pengadilan dan di arbitrase, ya ikuti perkembangan zaman ini. Oke, itu arbitrase. Kenapa kita pilih arbitrase? Macam-macam tuh kita pilih arbitrase. Kenapa? Orang-orang nyebut ini sebagai kelebihan arbitrase. Mungkin banyak yang dengar juga. Tapi saya lebih menyebutnya sebagai karakteristik arbitrase yang membedakannya dari pengadilan. Karena kelebihan atau kekurangan itu tergantung kebutuhannya para pihak. Kebutuhannya para pihak. Jadi saya sebutkan ini karakteristik yang membedakan arbitrase dengan pengadilan. Pertama, arbitrase itu punya karakteristik tertutup. Kalau di pengadilan itu kan sidangnya terbuka untuk umum, dibuka dan terbuka untuk umum. Arbitrase tertutup dari semua hal, Dari dokumentasinya tertutup, sidangnya tertutup, dan putusannya pun tertutup, tidak bisa dipublish. Jadi betul-betul confidentiality-nya dijaga dalam proses arbitrase. Kita nggak tahu, orang di luar yang bersengketa nggak akan tahu bahwa ada yang sedang bersengketa di arbitrase, nggak ada yang tahu. Jadi betul-betul ini yang menjadikan para pebisnis suka untuk membawa sengketa mereka ke arbitrase. Karena bagi mereka terkadang nama baik itu lebih besar harganya dari uang. Kalau nama baik mereka terganggu, belum sih diputus, tetapi sudah banyak opini publik, nama baik terganggu, potensi proyek bisa hilang. Jadi memang betul-betul nama baik ini sangat dijaga sehingga mereka ingin kalaupun ada sengketa, kalaupun ada berantem, ya udahlah di antara kita saja yang tahu, orang lain nggak perlu tahu. Nah, itulah arbitrase, mengakomodir keinginan para pengusaha yang seperti ini. Kemudian yang kedua, fleksibel. Tadi saya sebutkan yang di depan itu kan, semakin ke arah negosiasi semakin informal, berarti formalitasnya berkurang, rendah gitu ya.
Nah, ini terkait dengan flexibility dari arbitrase. Jadi arbitrase itu betul-betul karena dia nggak punya formalitas yang sangat tinggi, dia sangat fleksibel. Jadi sebetulnya lebih mudah berarbitrase daripada ke pengadilan sebetulnya sebagai seorang advokat. Karena arbitrase itu nggak ada suatu hukum acara yang kaku. Nggak ada. Bahwa ada Undang-Undang 30 yang di dalamnya mengandung hukum acara, betul. Bahwa BANI mempunyai rules and procedures yang memang itu adalah hukum acara, betul. Tetapi arbitrase itu dasar pertamanya adalah kesepakatannya para pihak. Para pihaknya mau berarbitrase seperti apapun, lakukan seperti yang para pihaknya mau. Bisa tailor-made. Bisa tailor-made. Jadi para pihak misalnya diatur mau ngajuin permohonannya seperti apa. Diatur mengenai arbiternya mau penunjukannya bagaimana. Itu bisa. Dan itu yang akan diikuti. Semuanya akan diikuti adalah keinginannya para pihak. Kalau para pihak bikin hukum acaranya, itulah hukum acaranya. Tetapi kalau para pihak tidak bikin hukum acaranya, silent, diem aja, dia hanya bilang mau berarbitrase saja, maka baru kita lihat hukum acara yang ada, misalnya Undang-Undang 30. Atau para pihak sepakat arbitrasenya di lembaga, lihat aturan lembaganya. Jadi betul-betul arbitrase itu fleksibel sekali, fleksibel sekali. Berikutnya cepat, tadi sudah dijelaskan, kecepatan arbitrase itu dalam hal tidak berjenjang. Dan satu yang ingin saya tekankan lagi bahwa ini adalah keunikan arbitrase di Indonesia. Kalau kita berbicara arbitrasenya di luar negeri, yang saya baca, terutama negara-negara yang dapat dijadikan acuan sebagai arbitrase, ya, tidak semua negara saya baca, hanya Indonesia yang membatasi jangka waktu pemeriksaan arbitrase 180 hari. Mungkin ada yang lain tapi saya nggak tahu. Tetapi kalau seperti di Singapura, di Prancis, di Inggris, nggak ada. Itu nggak ada pembatasannya itu. Makanya kalau kita beracara di SIEK, di Singapura, itu kurang lebih dia selesai paling cepat itu di 13 bulan. Di ICC itu bisa 2 tahun. Bisa 2 tahun, 3 tahun arbitrase. Makanya di UN Citral itu kan sekarang sedang digodok expedited arbitration. Arbitrase yang dipercepat. Nah, Indonesia sebetulnya sudah expedite karena di UN Citral pun akan rencananya sekitar 180 hari seperti di Indonesia, 6 bulan. Jadi memang ini adalah karakter yang ada di Indonesia yang saya rasa cukup baik. Kadang kan kita suka bilang kita tertinggal dengan negara ini, tertinggal dengan negara itu, tetapi ada karakter-karakter baik juga loh ternyata dalam arbitrase kita. Contoh lain musyawarah seperti yang tadi saya sebutkan. Itu juga karakter yang cukup baik dalam arbitrase di Indonesia yang mungkin tidak ada di Singapura, tidak ada di Prancis, di ICC, itu hanya ada di Indonesia. Kalau di Jepang ada musyawarah. Di Jepang ada, di Cina ada. Oke, berikutnya arbitrase diputusnya oleh ahli. Diputus oleh ahli. Kalau kita ke pengadilan, dan ahlinya bisa ahli apapun. Kalau kita di pengadilan, kita hanya disuguhi ahli hukum. Hakim dianggap sebagai ahli hukum. Makanya kalau di pengadilan sebetulnya kita tidak perlu lagi mengajukan ahli hukum seharusnya. Karena hakim itu ahli hukum. Tetapi nyatanya tetap mengajukan. Ya, di arbitrase juga begitu. Kita suka mengajukan ahli hukum juga, padahal di situ ada ahli hukum. Mengajukan juga ahli teknis, padahal di situ ada ahli teknis. Tetapi nggak apa-apa. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa kalau di pengadilan semua apapun itu diputusnya oleh ahli hukum. Generik. Ahli hukum itu kan apalagi hakim kemampuannya general, harus generik. Dia nggak punya spesifikasi biasanya. Tetapi kalau di arbitrase ahlinya itu spesialis. Dan nggak hanya ahli hukum, siapapun. Ada insinyurnya, ada bankir, ada ekonom, macam-macam. Ada orang ISDM-nya, orang apa namanya ISDM itu ya, berarti orang migasnya. Semua ada. Dan itu dipilihnya oleh para pihak. Kalau di pengadilan udahlah ahli hukum, ditentukannya oleh pengadilan. Kita terima jadi. Kamu perkaranya diputus oleh hakim ABC. Kalau di arbitrase enggak, saya akan pilih A sebagai arbiter, pihak mitra saya akan memilih B sebagai arbiter, pihak ketiganya akan dipilih oleh 2 arbiter ini. Itu kalau ad hoc. Seperti itu dilakukan. Jadi diputusnya oleh ahli dan dipilihnya oleh kita sendiri. Jadi kita betul-betul pengen, sengketa saya ini saya percaya untuk diputus oleh arbiter A. Seperti itu. Berikutnya adalah arbitrase itu lintas batas. Putusan arbitrase itu daya lakunya transnasional. Kalau kita beracara di pengadilan,
sampai keluar putusan, kemudian ternyata ya kita bicaranya Indonesia sama Indonesia memang misalnya, tetapi ternyata dia nggak punya aset di Indonesia, dia punya asetnya di Singapura. Kita mau eksekusi itu di Singapura bisa nggak? Nggak bisa. Putusan pengadilan negeri nggak laku di pengadilan di Singapura. Tetapi kalau arbitrase, putusan daya laku putusannya itu hampir di semua negara, sepanjang negara itu sudah meratifikasi Konvensi New York tahun 1958. Dan hampir semua negara sudah meratifikasi itu, udah 160 lebih negara. Jadi putusan arbitrase itu kita nyaman. Oh, pihaknya ternyata nggak punya aset di Indonesia, asetnya ada di Hong Kong. Saya datang ke Hong Kong, saya minta untuk sita di Hong Kong, eksekusi di Hong Kong. Ternyata nggak cukup di Hong Kong saja. Ternyata dia punya lagi asetnya di Inggris. Saya datang ke Inggris, saya minta asetnya di Inggris. Itu bisa kalau putusan arbitrase. Dan berlaku sebaliknya, saya berarbitrasinya di SIEK. Asetnya ada di Indonesia, datang ke Indonesia untuk diambil asetnya. Bisa seperti itu juga. Berlaku asas resiprositas, timbal balik. Berikutnya, ini yang paling penting dalam proses arbitrase itu perjanjian arbitrase. Jadi karena perjanjian arbitrase itu dia adalah gerbang menuju proses arbitrase. Kita nggak usah bicara arbitrase tanpa ada perjanjian arbitrase. Karena kembali lagi saya tegaskan, semua sengketa itu muaranya ke pengadilan kecuali para pihak sepakat untuk berarbitrase, meniadakan kewenangan pengadilan. Jadi inilah pintu gerbangnya. Kalau para pihak sepakat untuk berarbitrase, baru kita bisa menyelenggarakan proses arbitrase. Tanpa ada ini nggak bisa berarbitrase. Jadi betul-betul ini yang harus dilakukan pertama kali. Kemudian dia dibuatnya secara tertulis. Dibuat secara tertulis. Perjanjian itu kan boleh tertulis dan tidak tertulis. Tetapi khusus untuk perjanjian arbitrase harus tertulis. Undang-Undang 30 menyebutkan seperti itu. Perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Perjanjian arbitrase yang tidak dibuat secara tertulis tidak dapat ditegakkan. Isinya sebetulnya mudah. Dia isinya itu hanya mau memilih forum arbitrase enggak. Itu saja cukup sebetulnya. Dan bisa ditambahkan tata cara berarbitrasenya. Bisa ditambah. Jadi sebetulnya isinya simple. Bahwa para pihak sehubungan dengan apabila terjadi sengketa sehubungan dengan perjanjian apa misalnya, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase. Titik, cukup meniadakan kewenangan pengadilan. Bisa juga di breakdown. Arbitrasenya mau di mana? Misalnya arbitrase terlembaga di BANI. Kemudian misalnya mereka mau membreakdown juga aturan-aturan mainnya boleh. Misalnya bahasanya mau pakai bahasa apa. Kemudian misalnya arbitrnya berapa banyak, ditunjuknya bagaimana caranya, memasukkan dokumen permohonannya seperti apa, menjawabnya berapa lama, itu semua boleh diatur. Semua boleh diatur oleh para pihak. Kemudian berikutnya dapat dibuat sebelum atau setelah terjadi sengketa. Kalau tadi kan kalau terjadi sengketa maka para pihak sepakat. Nah berarti itu sebelum. Tetapi ternyata saya sudah sengketa. Saya mau berarbitrase. Nggak ada perjanjian arbitrase. Tapi saya mau tetap arbitrase nih. Bisa nggak? Bisa. Buat dulu perjanjian lagi. Perjanjian arbitrase antara para pihak. Jadi orang sering nyebutnya ada akta kompromis. Kalau sebelum orang nyebutnya pactum de compromitendo. Itu hanya istilah. Tetapi intinya adalah sebelum atau sesudah sengketa itu dibuatnya. Sebelum atau sesudah sengketa dibuatnya. Kalau sebelum sengketa, enak. Karena belum ada sengketa, kita bisa nego-negonya lancar. Tetapi sesudah sengketa, kadang ngangkat telepon saja nggak mau. Jadi memang sebaiknya tadi saya sudah buka. Bahwa pikirkan penyelesaian sengketa itu di hulu. Walaupun sengketa adanya di hilir. Jangan ada sengketa, kita baru mikir. Jangan. Jadi betul-betul harus sudah di depan. Kalau sudah terjadian sengketanya, susah. Telepon aja nggak diangkat, ketemu nggak mau, apalagi menyepakati untuk mau kemana sengketa ini diselesaikan. Susah. Bukan berarti nggak mungkin, tetapi susah. Kemudian berikutnya ada namanya doktrin separabilitas. Doktrin separabilitas itu artinya doktrin pemisahan. Kalau dibuat sebelum sengketa itu, jadi perjanjian arbitrase ini bisa terpisah atau menyatu dengan perjanjian bisnisnya. Kalau sebelum, biasanya menyatu. Walaupun boleh juga terpisah, tetapi biasanya menyatu menjadi salah satu klausula saja. Klausula penyelesaian perselisihan. Sehingga banyak orang juga yang mengenal pactum de compromitendo atau perjanjian arbitrase sebelum terjadi sengketa itu sebagai klausula arbitrase. Karena dia hanya sebagai salah satu klausula saja dalam perjanjian pokoknya. Boleh juga dibuat perjanjian tersendiri, boleh.
Kalau setelah sengketa sudah pasti terpisah karena perjanjiannya kan sudah jadi. Perjanjian sudah jadi, tapi mereka ingin membuat suatu perjanjian arbitrase mengenai perjanjian tersebut. Itu pasti terpisah. Nah, baik menyatu ataupun terpisah, ada namanya doktrin separabilitas. Perjanjian arbitrase harus dianggap terpisah, walaupun dia klausula arbitrase, menjadi klausul dari perjanjian bisnisnya, tetapi dia dianggap perjanjian mandiri, terpisah dan otonom. Dan yang perlu diingat, ini bukan sebagai perjanjian yang asesor, bukan perjanjian arbitrase. Dia dianggap terpisah saja, perjanjian sendiri dan otonom dari perjanjian pokoknya atau perjanjian bisnisnya, tapi dia bukan asesor. Karena kalau kita menganggap dia asesor, maka kalau pokoknya mati, asesornya mati. Sementara tidak begitu dengan perjanjian arbitrase. Dia terpisah, pokoknya mati, dia tetap hidup. Dia tetap hidup. Sehingga kalau misalnya batal dan berakhirnya suatu perjanjian sekalipun, kalau tetap ada sengketa, rujuknya tetap ke arbitrase. Karena perjanjian arbitrasenya dianggap tetap hidup. Ini diakomodir atau diakui doktrin separabilitas ini dalam pasal 10 Undang-Undang 30 tahun 99. Itu disebutkan perjanjian arbitrase tidak menjadi batal karena macam-macam. Novasi, bangkrut, meninggalnya salah satu pihak dan segala macamnya. Sampai paling bawah itu batal atau berakhirnya perjanjian pokok. Jadi dia tetap hidup. Dan kalau masih ada hak dan kewajiban yang menggantung walaupun perjanjiannya sudah tidak ada, sudah batal, tetap larinya kepada arbitrase. Nah, ini efeknya kalau misalnya kita melakukan atau menyepakati perjanjian arbitrase dalam kontrak kita. Jadi kompetensi absolutnya itu sudah beralih dari pengadilan ke arbitrase. Jadi itu ada di pasal 3 Undang-Undang 30. Pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa sengketa yang terikat pada perjanjian arbitrase. Nggak ada kewenangan di pengadilan negeri. Begitu kita bilang bahwa kita sepakat untuk berarbitrase, kewenangannya beralih ke arbitrase. Pengadilan negeri nggak berwenang lagi. Kemudian berikutnya ditegaskan lagi, para pihak tidak berhak mengajukan sengketa yang terikat perjanjian arbitrase ke pengadilan negeri. Nah, ini sering beberapa kasus masih kejadian. Ada perjanjian arbitrasenya, tetapi pengacaranya tetap membawa itu ke pengadilan. Di NO lah oleh pengadilan, karena pasal ayat 2-nya sebutkan pengadilan negeri wajib menolak sengketa yang terikat pada perjanjian arbitrase. Pasti di NO oleh pengadilan. Lucunya dibandinglah oleh pihak ini. Ya pasti di NO lagi, sampai ke Mahkamah Agung pun tetap di NO. Gitu. Baru masuk ke arbitrase, kan kasihan pihaknya. Sudah menunggu bertahun-tahun, mungkin sampai ke Mahkamah Agung bisa 1-2 tahun, baru masuk ke arbitrase. Kalau kita berjanji berarbitrase, ya lakukanlah itu berarbitrase. Karena kompetensi absolutnya ada di arbitrase, sudah tidak di pengadilan. Sehingga nggak bisa lagi ini dibawa ke pengadilan. Berikutnya ada beberapa prinsip arbitrase yang perlu kita perhatikan. Jadi yang paling bawah itu prinsip yang mendasarinya. Prinsip yang mendasarinya. Dasar dari semuanya itu adalah prinsip parti otonomi. Jadi mungkin di sini banyak yang sudah tahu juga kalau yang bergerak di bidang perjanjian, di bidang hukum perjanjian itu ada namanya 2 doktrin terkenal. Yang satu udah pasti orang kenal walaupun tidak bergerak di bidang perjanjian, kebebasan berkontrak. Itu pasti orang semua kenal kebebasan berkontrak. Satunya lagi ada namanya doktrin parti otonomi. Kadang ini suka disamakan dengan kebebasan berkontrak, tetapi ini berbeda. Kalau kebebasan berkontrak itu adalah mengenai materinya, isi perjanjiannya. Seseorang bebas untuk berjanji atau tidak berjanji, seseorang bebas berjanji dengan siapapun, seseorang bebas menentukan janjinya seperti apapun. Itu kebebasan berkontrak. Saya isinya perjanjian seperti apa terserah saya. Tentu tidak mutlak, tidak absolut. Ada batasan-batasannya. Jadi kebebasan berkontrak dan juga parti otonomi itu adalah kebebasan yang maksimal. Bukan kebebasan yang absolut. Maksimal artinya tetap ada batasan-batasannya, tetapi dicoba untuk semaksimal mungkin. Nah, kalau parti otonomi dia berhubungan dengan formilnya. Dia tidak berhubungan dengan materialnya. Kalau tadi berhubungan bagaimana perjanjiannya, isi perjanjiannya. Kalau parti otonomi bagaimana perjanjian itu dilaksanakan. Artinya hukum apa yang diterapkan. Atau bagaimana kalau terjadi sengketa itu akan diselesaikan. Itulah doktrin parti otonomi. Dan ini mendasari proses arbitrase. Karena dari tadi sudah disebutkan dasarnya adalah perjanjiannya. Para pihak sepakat untuk kalau ada sengketa di kemana diselesaikannya. Itu dasarnya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kalau misalnya para pihak sudah memilih arbitrase,
Kan doktrin partai otonomi ini kan menjamin para pihak bebas pilih pengadilan atau arbitrase. Betul. Kalau sudah pilih arbitrase, doktrin partai otonomi tetap ada di situ. Dengan tadi saya sebutkan bahwa arbitrase itu bisa tailor-made. Para pihak bebas menentukan bagaimana acara arbitrasinya, tetap dijamin oleh doktrin partai otonomi ini. Betul-betul otonominya ada di para pihak. Dia mau seperti apa berarbitrasenya. Itu betul-betul dasar dari proses arbitrase yang harus dihargai. Kemudian dasar ini harus ditopang oleh 4 prinsip lain. 4 prinsip berikutnya sama-sama penting, tidak ada satu lebih penting daripada yang lainnya, semuanya sama-sama penting. Yang pertama adalah itikat baik. Arbitrase itu betul-betul itikat baiknya harus nomor 1. Kalau enggak, beberapa kelebihan arbitrase bisa hilang, atau beberapa karakteristik arbitrase yang membedakan dengan pengadilan bisa hilang. Kalau misalnya para pihak tidak beritikat baik untuk melaksanakan putusan arbitrase saja, nggak usah ngomongin dibatalkan putusannya, tetapi tidak melaksanakan secara sukarela sehingga harus eksekusi misalnya, maka eksekusi itu tahapan-tahapannya cukup panjang di pengadilan negeri. Kecepatan dalam proses arbitrase bisa hilang. Kemudian kalau kita bicaranya di pengadilan negeri, itu sudah menjadi ranah publik. Kerahasiaan proses arbitrase bisa hilang. Jadi betul-betul itikat baik ini harus dipegang oleh para pihak dalam proses arbitrase. Berikutnya ada fakta sunt servanda, bahwa janji harus ditepati. Ini pun betul-betul menjadi suatu prinsip yang harus dipegang dalam arbitrase. Tadi saya sudah contohkan, sudah ke arbitrase, kemudian bawanya ke pengadilan. Sebetulnya itu kan dia tidak menepati janji dia sendiri. Dia berjanji kalau ada sengketa ke arbitrase. Kenapa membawanya ke pengadilan? Padahal janji itu harus ditepati. Fakta sunt servanda. Kalau dia membawanya ke pengadilan, berarti dia melanggar janji dia. Itu yang harus betul-betul dilihat dalam proses arbitrase. Dan berkait juga dengan itikat baik tadi yang saya contohkan, kalau sudah diputus, pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela, pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela pada dasarnya itu adalah melaksanakan janji kita sendiri. Jadi kalau kita tidak melaksanakan sukarela, kita ingkar janji. Kita tidak menepati janji kita. Kita sudah berjanji bahwa kalau ada sengketa ke arbitrase, kita sudah melaksanakan arbitrase sesuai janji kita, diputus, putusan itu berdasarkan janji kita. Karena arbitrase punya kewenangan atas dasar janji saya. Dan kalau tidak melaksanakannya sukarela, kita ya secara kasarnya bisa dianggap tidak mempunyai moralitas dalam menegakkan janjinya sendiri. Oke, sebelum ini ada yang raise hand, apakah mau saya tanya dulu ke moderator, tetapi saya izin karena ini bukan forum saya, apakah boleh untuk saya terima dulu yang raise hand atau saya tunggu sampai paparan selesai? Oke, untuk tanya jawab nanti setelah materi selesai disampaikan, Pak Eko. Baik, kalau gitu saya lanjut ya Bu ya. Ya, Mohon maaf mohon nih, dicatat Pak, dulu ya. Pak Heru ya. Dr. Pak Heru Heru. nanti saya akan berikan kesempatan pertama oleh moderator akan diberikan kesempatan pertama Pak Heru. Ya. Oke, berikutnya ada asas berikutnya atau prinsip berikutnya itu competence. Jadi kalau misalnya kalau dulu ini saya hanya baca sejarahnya. Dulu itu untuk menentukan apakah arbiter punya kewenangan atau tidak manakala dia di challenge itu butuh state court, butuh pernyataannya pengadilan. Tapi sekarang arbiter itu punya kewenangannya sendiri untuk menentukan apakah dirinya berwenang atau tidak berwenang terhadap suatu sengketa. Kalau terjadi suatu challenge, apa bahasanya dalam eksepsi kompetensi absolut. Kalau ada eksepsi kompetensi absolut, maka itu akan diputuskan sendiri oleh arbiternya. Dia akan memutuskan apakah dirinya berwenang atau tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut sebelum masuk ke dalam pokok perkaranya. Berikutnya musyawarah. Tadi sudah disampaikan terus-menerus bahwa kan ini adalah nafasnya dari arbitrase. Jadi ada musyawarah ini betul-betul menjadi suatu prinsip atau suatu asas yang harus dipegang dalam proses arbitrase. Dalam menentukan apapun, baik prosedural maupun material. Kadang di dalam proses arbitrase juga terjadi argumentasi mengenai prosedural. Dan itu bisa diselesaikan musyawarah dulu. Kalau nggak bisa baru diputuskan oleh arbiternya. Material juga, pokok perkaranya juga. Masalahnya kita musyawarahkan dulu. Kalau nggak bisa diselesaikan oleh para pihak, baru diputus oleh majelisnya. Jadi kalau kita suka mendengar bahwa arbitrase itu hasilnya adalah win-win solution. Nah win-win solution yang sejati itu adanya di musyawarah.
Walaupun mungkin musyawarah itu lose-lose, para pihak saling menurunkan egonya, tetapi tetap disebut win-win karena everybody happy. Semuanya suka terhadap putusannya, karena itu putusan saya sendiri. Kalau diputus secara arbitrase, namanya diputus oleh pihak ketiga, tidak diputuskan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, maka itu adalah sudut pandang pihak ketiga. Yang bisa dicapai maksimal itu adalah mendekati win-win. Mendekati win-win. Tapi kalau musyawarah itu pasti win-win yang sejati. Kalau arbitrase itu hanya bisa mendekati win-win. Bagaimanapun itu diputus oleh sudut pandang pihak ketiga. Jadi mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka, mungkin dua-duanya malah nggak suka, bisa jadi. Karena itu diputus oleh sudut pandang pihak ketiga. Oke, kita selesai mengenai itu dan kita berbicara mengenai arbitrase online-nya sekarang. Nah, sekarang kan tadi saya sudah buka semuanya sekarang online kan, apa-apa online, semuanya online, segala macam online. Nah, online ini sebetulnya gini, dari judulnya bisa ada dua pengertian. Pengertiannya bisa dua. Pertama, apakah arbitrase ini digunakan sebagai suatu penyelesaian sengketa bisnis online, jadi bisnisnya yang online, atau arbitrase ini atau sengketa bisnisnya diselenggarakan secara arbitrase secara online, sehingga proses arbitrase yang online. Jadi ada dua. Apakah bisnis online-nya diselesaikan melalui arbitrase, ataukah sengketa bisnisnya diselesaikan melalui arbitrase online. Jadi ada dua pengertian dan saya clearkan ini di depan. Jadi saya membawakan bahwa arbitrasenya yang online, bukan perdagangannya yang online, bukan bisnisnya yang online. Walaupun bukan berarti itu tidak bisa, bisa. Maksudnya bahwa saya mengeneralkan apapun bisnisnya, baik bisnisnya secara konvensional maupun secara online, maka bisa diselesaikan melalui arbitrase. Arbitrasenya pun bisa secara online maupun konvensional. Tapi yang saya jelaskan di sini adalah arbitrase online-nya, bukan bisnis online-nya. Oke, pertama dan perlu dikelirkan lagi, apa maksudnya arbitrase online ini? Apakah itu penggunaan artificial intelligence, AI? Nah, orang gamer suka dengar nih, AI gitu ya mereka nyebutnya. AI ini artificial intelligence, jadi robot yang menyelesaikan sengketanya robot. Ataukah menggunakan sarana komunikasi online. Jadi online-nya itu hanya sarananya saja, di dalamnya tetap ada unsur manusianya. Nah, ini harus di-clearkan dulu. Karena di UN Citral, di PBB, di UN Citral itu sedang dikembangkan namanya ODR, Online Dispute Resolution. Nah, dia mengembangkannya untuk artificial intelligence. Jadi betul-betul mesin, Pak, bahkan lebih positivis daripada positivisme hukum nih. Betul-betul mesin yang memutuskan sengketanya. Saya memasukkan data-data, kemudian nanti keluar putusannya. Saya memasukkan data-data, keluar putusannya. Seperti itu. Kalau menggunakan artificial intelligence. Jadi kita orang-orang hukum ini mulai terancam nih. Mulai terancam keberadaannya oleh robot. Jadi bukan hanya penjaga pintu tol ya, yang sudah hilang sekarang karena kita pakai uang elektronik. Bahkan orang-orang hukum mulai terancam nih. Sedang dikembangkan artificial intelligence yang bisa memutuskan segala sesuatu. Tetapi tetap saya tidak setuju dengan itu. Karena hukum itu berkait dengan masalah sosial dan itu membutuhkan manusia di dalamnya. Membutuhkan humanisme di dalamnya. Nggak bisa. Nggak bisa begitu aja mesin. Bahkan positivisme hukum kan dikritik habis-habisan. Karena mereka mencoba untuk menerapkan hukum seperti mesin, walaupun ada manusianya. Yang ada manusianya aja dikritik, apalagi nggak ada manusianya gitu kan. Betul-betul mesin. Itu nggak bisa, karena memang hukum itu butuh nurani. Nggak cuman A maka B, nggak bisa. Kan kita selalu bilang hukum itu keharusan ya. A harusnya B, bukan A maka B. Kalau harusnya B, bisa bukan. Harusnya B. Kalau A harusnya B. Bukan kalau A maka B, salah. Kalau A maka B itu ilmu pasti. Nggak bisa, jadi seperti itu. Nah makanya saya lebih mengarahkan atau setuju jika arbitrase online yang dimaksud adalah menggunakan sarana komunikasi online. Jadi tetap di dalamnya ada orang, cuman kita berkomunikasinya pakai sarana online. Bukan arbiternya digantikan oleh robot, bukan. Jadi hanya sekadar sarananya saja, memudahkan kita dalam berinteraksinya. Tetap ada orang-orang di dalamnya. Tetap ada arbiternya, tetap ada pihaknya, ada kuasanya kalau ada kuasa, ada advokatnya misalnya. Tetap ada. Seperti itu.
Nah, kalau artificial intelligence tadi ya kita semua kehilangan apa? Kehilangan tempat nantinya. Kehilangan tempat. Dan bukan karena saya kehilangan tempat makanya saya nggak setuju, enggak. Tadi saya sampaikan argumentasi saya bahwa saya nggak setuju dengan adanya artificial intelligence ini dalam memutuskan sengketa karena betul-betul jadi mesin, nggak bisa, nggak ada sentuhan manusianya, nggak ada sentuhan manusianya dan nggak mungkin mencapai suatu keadilan, nggak mungkin. Oke, jadi itu kita harus sepakat dulu bahwa yang dimaksud arbitrase online adalah menggunakan sarananya, bukan mengubah arbiternya menjadi robot, bukan. Arbitrase online adalah sarananya menjadi online. Oke, nah itu adalah berkah di balik pandemi. Semua. Jadi waktu kita pandemi di tahun 2020, bahkan Bani juga waktu itu terkena efeknya, semua orang terkena efeknya. Kita semua nggak bisa ngapa-ngapain, kita semua di rumah saja, kita semua nggak bisa ketemu. Dulu social distancing, physical distancing, segala macam. Betul-betul. Dan akhirnya kita dipaksa, dikarbit nih bahasanya, bahasa Indonesia seringnya dibilang dikarbit, ya, dipaksa untuk maju dalam hal teknologi. Dipaksa. Sebetulnya 4.0, 4.0 itu baru kira-kira 10 tahun yang lalu lah. Biasanya perkembangan begitu itu sekitar 20-25 tahun. Ini dipaksa baru sekitar 10 tahun, mungkin kurang dari 10 tahun, itu langsung masuk ke 5.0. Jadi kita langsung dipaksa, tetapi bukan berarti menjadi buruk ya, tetapi inilah berkah sebetulnya. Karena ada pandemi kita langsung melompat jauh teknologi kita. Dan karena pandemi ini ada perubahan paradigma ruang. Kalau dulu ruang itu hanya dibatasi pada fisik. Saya ketemu, ya kalau kita ketemu dalam suatu tempat, kita berjabat tangan, kita ngobrol, itulah bertemu dalam suatu ruangan. Tetapi kemudian kita berubah bahwa ruang itu tidak hanya ternyata dalam fisik saja, tetapi juga dalam dunia maya. Nah, itu yang lagi ramai sekarang itu kan metaverse gitu kan. Ruang meta, dunia meta. Metaverse. Jadi memang kita berubah dan kita larinya ke arah situ. Dan semuanya harus ikut. Yang tidak mau ikut, maka dia akan tertinggal atau tersisih. Jadi mau nggak mau harus ikut. Banyak apalagi saya di dunia arbitrase gitu ya. Untuk masuk ke dalam arbitrase online itu banyak pertimbangannya. Nanti dijelaskan juga di belakang. Makanya Bani itu dia tutup awal pandemi itu, dia tutup kalau nggak salah Februari kalau nggak salah rame itu Februari akhir atau awal Maret gitu ya. Dia tutup dan baru bisa bersidang lagi setelah Lebaran, sekitar Juni atau Juli saya lupa. Dan itu baru diterapkan arbitrase online. Jadi memang perjalanannya panjang, 4-5 bulan untuk memutuskan arbitrase online ini diterapkan di Bani. Karena memang banyak pertimbangan-pertimbangan di dalamnya. Oke, kemudian dasar hukumnya. Nah, ternyata Undang-Undang 30 itu sudah cukup visioner untuk mengakomodir hal-hal seperti ini. Sebetulnya. Ini Undang-Undang 30 ini lahirnya tahun 99. Bahkan zaman itu juga HP mungkin masih zaman pager kali ya, zaman pager. Kemudian saya juga hanya baca sejarahnya sih. Waktu itu saya masih kecil. Pasal zaman pager, HP belum banyak, HP ya masih orang-orang tertentu, masih telepon. Tetapi ini sudah dicoba untuk diakomodir. Bahwa dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman telex, telegram, faksimil, email, dan dalam bentuk sarana komunikasi lainnya. Jadi semuanya boleh dilakukan. Bahkan sarana komunikasi lainnya termasuk seperti ini, kita melakukan hal seperti ini. Itu bisa. Makanya sebetulnya Bani itu sudah beberapa kali melakukan arbitrasenya online. Cuma dulu nggak nyebut aja itu arbitrase online. Tahun 2012 saya pernah melakukan bahwa ada seorang ahli dari Italia yang tidak bisa datang ke Indonesia. Maka kita melakukan teleconference. Kalau zaman sekarang kita nyebutnya sidang online. Dulu enggak, saya nggak nyebut sidang online. Ya sidang aja, sidangnya pakai teleconference gitu. Dan nggak ada masalah apa-apa. Maksudnya tidak ada diskursus atau perdebatan apa-apa, nggak ada. Karena belum booming, belum rame. Belum semua mata tersorot ke situ. Itu kan kasuistis saja dilakukannya. Itu bisa. Saya melakukan 2 atau 3 kali sidang online sebelum zamannya sidang online dilakukan. Ya kita melakukan dengan menggunakan dasar hukum ini. Dasar hukum ini. Bisa.
Kemudian baru pada saat kita sekarang tergagap-gagap mengenai pandemi kemudian online, kemudian kita bicara mengenai online. Online itu juga kita bagi menjadi dua sebetulnya. Ada yang betul-betul online-nya itu full online. Jadi dari awal, dari memasukkan permohonan arbitrasenya, jawab-menjawabnya, hearing-nya, sidangnya, sampai nanti putusannya, itu semua dilakukan secara online. Dilakukan secara full. Bisa, tapi jarang. Bahkan di Bani belum pernah melakukan ini full. Belum pernah. Yang dilakukan, yang seringnya dilakukan, itu adalah kombinasi. Kombinasi antara sidang fisik, sidang konvensional, dan sidang online. Arbitrase online-nya. Jadi kita kombinasikan. Jadi kadang kombinasi ini bisa dua ya. Kombinasi ini bisa dua. Pertama adalah bisa bergonta-ganti cara. Kadang sidang online, tapi kita sidang saksi saya maunya datang fisik konvensional. Bisa seperti itu. Atau kombinasi ini juga bisa berlaku kalau misalnya tidak semuanya online. Seperti yang saya contohkan tadi. Waktu tahun 2012 ada ahlinya dari Italia, dia online. Hanya dia yang online, yang lainnya fisik. Itu kombinasi. Atau kalau sekarang misalnya arbitrasenya 3 datang, kemudian para pihaknya nggak datang, semuanya dari rumah masing-masing. Nah itu kombinasi juga, kombinasi mengenai komposisinya. Atau mungkin para pihaknya datang, majelisnya nggak datang. Atau majelisnya datang 2, 1 yang online. Pihaknya juga datang, beberapa ada yang online. Jadi itu kombinasi-kombinasi yang dilakukan dalam proses arbitrase di Bani secara online. Jadi ada 2. Apakah itu betul-betul full atau kombinasi. Memang sebetulnya kalau kita bicara arbitrase online, yang paling ideal kita harus punya platform mandiri harusnya. Cuman kan karena arbitrase ini kan Bani ya, khususnya Bani, itu kan tidak disubsidi oleh negara, jadi kita belum punya kemampuan untuk itu. Tapi kita akan menuju ke situ. Kita punya platform sendiri, sehingga semua begitu dari masuk dari permohonan, kemudian nanti sidang segala macam, semuanya sudah dalam suatu aplikasi. Kita sedang mencoba untuk itu. Nah sekarang kita hanya memanfaatkan apa yang ada, misalnya pakai Zoom seperti saat ini, pakai email untuk pengajuan permohonan arbitrasenya. Yang penting para pihak tetap dimudahkan, dia tidak perlu hadir dalam proses arbitrase. Oke, berikutnya. Kenapa pilih arbitrase online? Ini peluangnya nih. Jadi pertama arbitrase online itu cepat dan efisien. Arbitrase cepat dan efisien. Tetapi arbitrase online lebih cepat dan lebih efisien. Lebih cepat dan lebih efisien. Kenapa arbitrase online dikaitkan dengan kecepatan dengan efisiensi? Kadang orang nggak bisa bersidang karena dia ada banyak acara. Banyak acara. Nggak hanya arbiternya, tetapi pihaknya juga. Nah, arbitrase itu kan unik. Sidangnya itu yang nentuin bareng-bareng. Nggak cuma ditentukan oleh arbiternya. Sidangnya minggu depan ya, jam segini. Enggak. Sidangnya bisanya kapan para pihak. Jadi betul-betul diatur bareng-bareng, seperti meeting bersama lagi. Nah, seringkali sidang itu bisa tertunda karena arbiternya atau para pihaknya ada kegiatan lain, sibuk. Tetapi dengan adanya arbitrase online, di tengah kesibukannya dia bisa melakukan proses arbitrase. Misalnya saya harus keluar negeri minggu depan. Oh bisa, kan tetap online aja nanti datang sidangnya. Tetap bisa bersidang 1 minggu ke depan, misalnya begitu. Dan efisien juga iya. Dan terutama kalau misalnya ada yang tidak berada dalam satu tempat yang sama. Nggak usah ngomongin keluar negeri deh. Misalnya sidangnya di Jakarta, pihaknya ada di Surabaya, di Medan, di Sulawesi misalnya. Kalau harus datang ke Jakarta, ada kos. Nah untuk mengefisiensikan kos ini ya dengan online. Dengan online kan mereka nggak harus terbang ke Jakarta, segala macam, nggak harus menginap di Jakarta. Bisa lebih mengefisiensikan proses arbitrase. Kemudian berikutnya efektif mempertemukan pengambil keputusan. Nah, ini. Dalam proses arbitrase kita selalu menghimbau kepada para pihaknya, walaupun sudah ada kuasanya. Sudah ada kuasanya, kadang ada kuasanya baik kuasanya itu kuasa biasa atau kuasa hukum. Tetapi kita tetap menghimbau. Kalau bisa
direksinya, prinsipalnya langsung gitu, direksinya datang dalam proses arbitrase. Karena yang kita bicarakan tidak melulu masalah legalistik, enggak. Kita bicarakan masalah bisnisnya juga, masalah teknisnya juga. Dan yang paling penting pencarian solusinya untuk mencapai musyawarah, untuk mencapai mufakat dalam proses musyawarah. Nah, kalau misalnya pengambil keputusannya ada, itu enak melakukannya. Yang jadi masalah, para pengambil keputusan, top manajemen itu suka susah datang. Suka susah, mungkin bukan karena mereka nggak mau, tetapi karena kekurangan waktu mereka. Para top manajemen ini kan sibuk. Bahkan saya pernah sebelum zaman sidang online, kita melakukan breakfast meeting dengan para jajaran direksi untuk bermusyawarah dalam proses arbitrase. Yang nggak di ruang sidang nggak apa, kita di restoran nggak apa-apa untuk bermusyawarah. Dan mereka hanya bisanya pagi itu 6:30 kita harus melakukan itu, belum office hour. Ya kita lakukan. Dan kalau misalnya kita sidangnya secara online, mereka bisa melakukan itu dari jauh. Mereka bisa di tengah-tengah kesibukan mereka untuk meluangkan 1-2 jam untuk berarbitrase. Dan tidak perlu ada perjalanan. Mereka hanya duduk di tempat mereka bekerja. Nah, yang berikutnya nih para pencinta lingkungan suka nih, green arbitration. Bayangkan kalau berarbitrase itu saya mengalami buktinya itu berdus-dus. Kalau ditumpuk bisa satu rumah. Kertas semua. Rangkapnya ada 5 rangkap, buat majelisnya 3, buat pihak mitranya 1 lagi buat sekretariat. Nah, sudah sih setumpuk gitu, rangkapnya banyak, ada 5. Karena dalam proses arbitrase semua pihak pegang semua dokumen yang ada di situ. Jadi nggak hanya diserahkan satu ke majelis hakim kalau di pengadilan ya. Kalau di arbitrase semua pegang. Saya ngajuin bukti, pihak lawan saya atau pihak mitra saya harus dikasih. Harus dikasih. Jadi semua pegang buktinya. Dan mereka semua tahu kedudukannya masing-masing. Nah, kalau arbitrasanya online, kita nggak perlu lagi melakukan itu harusnya. Kan submission-nya semuanya virtual, semuanya elektronik. Kita masukkan aja melalui dulu bahkan sebelum zaman online seperti ini, saya pernah melakukan green arbitration sekali. Jadi semua bukti itu nggak boleh secara fisik diajukannya. Semua hanya dilakukan secara virtual, hanya bukti ya waktu itu ya. Karena kita belum musim arbitrase online. Waktu itu dibuatlah suatu Dropbox. Jadi semua bukti dimasukkan di situ, semua pihak yang ada dan majelisnya punya paspor mengenai untuk Dropbox itu. Jadi bisa diakses bersama Dropbox-nya. Apapun yang ingin saya masukkan ke situ. Setelah saya memasukkan bukti, saya udah masukin bukti 100. Saya mau masukin bukti 101 sampai 150, saya masukin ke Dropbox. Berikutnya ada lagi, saya masukin lagi ke Dropbox. Jadi terus Dropbox itu terus diupdate. Terserah para pihaknya mau masukkan kapanpun sampai nanti majelisnya menyatakan kapan terakhir harus masukkan bukti. Nah itu kan green, paperless, kertas nggak dipakai. Nah itu green arbitration. Kenapa pilih arbitrase online ya? Seperti ini keuntungannya. Tetapi nggak semuanya baik ternyata. Ada juga tantangannya. Kita nggak bisa tutup mata dengan tantangan ini. Kalau dulu saya ceritakan bahwa tahun 2012 saya melakukan telekonferensi, saya nggak kepikiran ini. Tetapi karena sekarang dilakukan secara masif, secara massal, baru kepikiran. Makanya Bani menunda sampai 5 bulan untuk melakukan sidang online, menerapkan sidang online, ya karena beberapa masalah ini. Salah satunya kerahasiaan. Arbitrase itu sifatnya rahasia. Arbitrase online, tantangan pertamanya kita susah untuk menjaga kerahasiaan. Dulu awal-awal Zoom belum end-to-end ya, encryption-nya ya. Bahkan dulu banyak hacker kan, ngehack layar kita sehingga nanti mobile banking kita diambil segala macam itu dulu ya. Sekarang sudah end-to-end dan relatif lebih aman. Nah, gimana kalau ternyata pada saat sidang online dibajak? Gitu kan. Itu kan bisa kerahasiaan kita bisa terganggu. Itu satu. Kedua, bagaimana kita bisa menjamin bahwa pihak yang duduk di seberang sana hanya sendiri? Nah, itu juga susah. Tapi kalau kita datang fisik kan gampang. Kita taruh absen di depan, isi daftar hadirnya, panitera di depan atau petugas di depan tinggal nyocokin yang datang siapa, si A ini siapa, prinsipal. Oke, prinsipal. Oh, prinsipal ini siapa, direksi. Oke, direksi boleh masuk. Si B ini siapa, kuasa ada surat kuasanya enggak? Dicek satu persatu. Yang kalau nggak ada kepentingan apa-apa nggak bisa masuk. Itu mudah. Tetapi begitu kita Zoom,
ya kita bisa pada saat mengadmit kita cek satu persatu. Tetapi begitu sudah diadmit, kita nggak tahu yang duduk di situ dia sendiri atau berdua. Nah, kerahasiaannya kan menjadi susah. Belum kalau kita berbicaranya sedang memeriksa saksi. Apakah saksinya nggak ada yang ngajarin? Apakah saksinya nggak ada yang ngebisikin? Di depan saksinya ada orang nggak? Nah, hal-hal yang seperti ini yang waktu itu kita pikirkan. Dan ini tetap menjadi isu sampai sekarang. Tetapi saya sebutkan bahwa kita harus ikut. Kalau enggak kita tertinggal. Kita terbuang, kita tersisih. Jadi ini yang kita coba untuk walaupun dengan kekurangan seperti ini kita lakukan dan kita akan minimalisir kekurangannya. Seperti misalnya kita memberikan suatu formulir pernyataan bagi para pihak bahwa yang hadir adalah sendiri, kita membuat suatu aturan-aturan, bahkan kita bisa mengeluarkan seperti aturan tadi pagi aja di sini di webinar ya, kita bisa keluarkan para pihaknya jika melanggar aturan. Kita bisa minimalisirkan dengan seperti itu. Tidak boleh juga memakai virtual background misalnya. Yang berikutnya perlunya kesamaan level kemampuan dan teknologi. Nah, ini juga di Indonesia ini kan kalau kita bicaranya kita tinggal di Jakarta, Jabodetabek gitu ya, kita sudah punya kesamaan level kemampuan dan teknologi biasanya. Tetapi belum tentu semuanya bisa. Apalagi kalau kita berbicaranya juga dengan orang yang lintas generasi. Kita nggak ngomongin juga wilayah, tetapi lintas generasi. Orang-orang seumuran saya dan seumuran Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin kita sudah melek terhadap teknologi. Tetapi orang-orang yang mungkin hidup di era di atas kita, mungkin agak susah untuk mengikuti perkembangan teknologi. Nah ini juga kan menjadi masalah. Kalau pihaknya ternyata ada yang katakanlah orang-orang tua, gitu, atau arbiternya juga katakanlah orang-orang tua misalnya, itu akan susah untuk melakukan ini. Kemampuan mereka nggak sama dan teknologi mereka juga nggak sama. Terkadang orang-orang yang old school gitu ya, mereka lebih suka nulis daripada mengetik. Mereka sehingga tidak punya laptop misalnya. Itu kan juga nggak punya level yang sama dalam teknologi. Kan nggak enak kalau bersidangnya pakai HP. Walaupun HP semua orang sekarang sudah punya kan, kita bisa bilang begitu. Tetapi nggak nyaman. Lebih nyaman kalau misalnya pakai laptop atau pakai kamera khusus misalnya. Berikutnya perlunya jaringan internet yang merata. Nah ini juga kan kita suka naik turun internet tuh. Nggak usah sih ngomongin di daerah, di Jakarta pun kadang di satu tempat, satu titik beda dengan titik berikutnya. Saya di kantor kenceng, di rumah enggak misalnya kan gitu. Kalau saya lagi di kantor enak sih itu untuk sidang elektroniknya. Tapi kalau lagi di rumah lambat. Karena nanti kalau ada suatu kata yang terputus, saya bilang tidak begitu menjadi begitu misalnya, tidaknya kehilang. Karena beda arti. Itu yang agak sulit dalam proses arbitrase online atau sidang online. Kemudian berikutnya juga yang sering dikeluhkan oleh para arbiter sebetulnya, kita nggak bisa membaca bahasa verbal. Karena dalam proses arbitrase itu kita nggak berkomunikasinya nggak hanya komunikasi suara, komunikasi lisan, tetapi kita juga komunikasinya kita bisa lihat dengan bahasa verbal. Tubuhnya seperti apa, kita bisa melihat gerak-gerik orang pada saat dia berbicara, sehingga kita bisa menangkap bahwa apa esensinya atau apakah dia betul berbicara seperti itu atau tidak, misalnya seperti itu sangat dibutuhkan. Kalau kita berbicara virtual itu kan paling saya hanya kelihatan dari muka sampai bahu, gitu ya. Dan itu nggak cukup untuk kita berkomunikasi dengan baik, karena komunikasi itu juga harus didukung dengan komunikasi verbal. Itu yang nggak didapat dalam arbitrase online. Sementara kita kadang seringkali butuh itu. Ya arbitrase mah karena kita juga berbicara evidence ya, berbicara bukti pada saat musyawarahnya nggak tercapai, maka sebetulnya agak lebih mudah. Tetapi kalau kita bicara mediasi itu lebih sulit lagi, karena mediasi betul-betul membutuhkan bahasa verbal daripada hanya sekedar bahasa lisan. Itu beberapa tantangannya. Kemudian gimana prakteknya di Bani? Itu sudah diterapkan di Mei, ternyata di Mei 2020. Diterapkannya di Juni, tetapi Mei itu ada SK-nya. Mei itu Mei akhir lagi, 28 Mei. Itu sudah ada, sudah diterapkan arbitrase online. Kemudian berhasil mengatasi pelaksanaan arbitrase selama pandemi. Jadi betul-betul dari tahun 2020 itu di Juni 2020 itu bahkan sampai sekarang kita menerapkan dua sistem sidang. Sidang konvensional dengan protokol kesehatan itu pun dibatasi. Jadi
pihak yang datang itu hanya boleh maksimal 3. Nggak boleh bawa supporter berarti ya. Betul-betul orang yang penting saja yang boleh datang. Penting dalam arti dia memang juru bicaranya, kalau bisa ada pengambil keputusannya. Jadi itu mereka yang datang. Hanya 3 masing-masing pihak, maksudnya agar 10 dalam suatu ruang sidang. 3 pihak pemohon, 3 pihak termohon, 3 pihak majelis, dan 1 panitranya, sekretaris majelisnya. Jadi 10. Kita mencoba menerapkan protokol kesehatannya. Macam-macam, pakai sekat, segala macam, pakai semprot, segala macam. Ya kita lakukan itu, sidang fisiknya. Kemudian kita punya 2 ruang sidang yang sebetulnya bisa digunakan untuk 4 kali sidang. Jadi pagi dan siang. Pagi 2, siang 2. Tetapi sekarang kita hanya bisa lakukan 1. Jadi 1 ruang sidang kita anggurkan. Karena bukan karena ruang sidangnya, tetapi kalau kita tetap gunakan itu, takut ada penumpukan di ruang tunggu. Jadi sekarang hanya bersidang bisa 1 hari fisik 2. Pagi 1, siang 1. Pagi 1, siang 1. Dan yang datang hanya dibatasi. Jadi itu 2 teknik tadi, arbitrase online dan arbitrase fisik yang menggunakan protokol kesehatan, berhasil mengatasi pelaksanaan arbitrase selama pandemi dan putusan tetap keluar. Kemudian ternyata ya, walaupun kita sekarang semuanya serba online, ternyata arbitrase online atau persidangan secara online belum begitu banyak dimanfaatkan. Ternyata statistiknya baru sekitar 30% saja persidangan di BANI yang dilakukan secara online. Jadi belum ternyata. Yaitu tadi mungkin karena mereka lebih merasa bahasa verbal tuh gini. Jadi saya lebih merasa greget deh kalau misalnya datang langsung. Gitu. Saya kayaknya kurang puas, kurang mantap gitu ya kalau datangnya secara online. Nah, mungkin itu juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa mereka tidak begitu menggunakan arbitrase secara online. Mudah-mudahan ke depannya akan naik. Kemudian semuanya menggunakan kombinasi. Jadi nggak ada yang arbitrase secara full. Semuanya menggunakan kombinasi. Tadi saya sudah jelaskan mengenai kombinasinya. Oke, terakhir sudah lebih 5 menit karena waktu saya. Catatan penutupnya, terlepas dari masih terdapatnya berbagai tantangan, namun arbitrase online telah memberikan pilihan baru bagi para pihak dalam menyelenggarakan proses arbitrase. Saya rasa itu, saya kembalikan kepada Ibu Dr. Christine untuk memandu jalannya diskusi. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Eko. Bapak Ibu sekalian, waktu juga yang membatasi pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya dan juga penjelasan yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Pak Eko Dwi Prasetyo. Saya sebagai moderator akan menyampaikan summarize terhadap materi yang sudah disampaikan pada webinar hari ini. Yang pertama, penyelesaian sengketa terbagi dalam 2 tahapan atau 2 macam. Yang pertama adalah adjudikasi dan non-adjudikasi. Yang kedua, arbitrase adalah suatu proses penyelesaian sengketa adjudikasi yang menggunakan nafas-nafas musyawarah. Sehingga penyelesaian sengketa melalui arbitrase sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, arbitrase sangat penting bagi dunia hukum dan dunia bisnis. Keempat, karakteristik arbitrase yang membedakannya dengan pengadilan adalah 1. Sifatnya yang tertutup, 2. Fleksibel, 3. Diputus oleh ahli, yang keempat, lintas batas. Dengan karakteristik inilah arbitrase disukai oleh pebisnis. Yang kelima, di dalam arbitrase dikenal asas resiprositas atau timbal balik. Keenam, penyelesaian sengketa secara arbitrase harus didahului dengan perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase dapat dibuat oleh para pihak sebelum atau setelah sengketa terjadi. Yang ketujuh, persetujuan arbitrase perjanjian arbitrase, berlaku asas separabilitas atau pemisahan. Yang kedelapan, pengadilan negeri tidak berwenang untuk memeriksa sengketa yang terikat dengan perjanjian arbitrase. Para pihak juga tidak berhak untuk
mengajukan sengketa yang sudah terikat dengan perjanjian arbitrase ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri secara kompetensi absolut berhak untuk menolak memeriksa perkara yang sudah ada perjanjian arbitrase. 9. Doktrin parti otonomi mendasari pelaksanaan arbitrase. 10. Arbitrase online ini memfokuskan pada sarana komunikasi online sesuai dengan topik kita, era ekonomi 5.0 yang memfokuskan pada higher order thinking skill, manusia yang beradaptasi di masa depan, di mana kita tidak serta-merta memfokuskan pada kecerdasan artificial intelligence yang menggantungkan kepada kecerdasan buatan. Lalu yang ke-11, penerapan arbitrase online ini bisa diterapkan secara full atau combine. Nah, di BANI yang diterapkan adalah combine. Ke-12, keuntungan untuk memilih arbitrase online itu adalah lebih cepat dan efisien. Yang kedua, efektif mempertemukan para pengambil keputusan. Yang ketiga, green arbitration. Arbitrase online telah memberikan pilihan baru bagi para pihak dalam menyelenggarakan proses arbitrase. Dan yang terakhir, public policy ini harus diterapkan secara hati-hati dan diberlakukan sebagai rem darurat. Demikian summarize yang dapat saya sampaikan dalam webinar kita kali ini. Atas nama PBH Pradi Tangerang, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Eko Dwi Prasetyo SH MH yang telah berkenan menjadi narasumber kami pada hari ini.